Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Di sini kami akan mempresentasikan sedikit materi tentang peradaban pada masa Bani Umayyah yang beranggotakan yaitu Nur Anna, Qanita Sholihah, Daimatul Harirah, dan Eri Lulu Amalia. Langsung saja ke materi, yaitu sejarah Bani Umayyah. Umayyah berasal dari nama seorang tokoh kabilah Quraisy pada masa jahiliyah yang juga merupakan kakek turun dari Muawiyah dengan jalur keturunan, yaitu Muawiyah bin Ibni Abi Sofyan, Ibni Harb, Ibni Umayyah, Ibni Abd al-Syams. Daulah Bani Umayyah mulai berkembang setelah terjadinya tahkim pada Perang Siffin. Terjadi pada tahun 657 Masehi. Setelah sebelumnya pemerintahan berpusat di Kufah, pada masa Bani Umayyah ini kekuasaan berpusat di Damaskus. Masa itu setelah adanya perang, ada 3 kelompok besar yang memiliki kepentingan masing-masing, di antaranya yaitu yang pertama golongan pendukung Umayyah, yang kedua golongan Syiah atau pendukung Sayyidina Ali, yang ketiga yaitu golongan Khawarij. Dinasti ini berdiri pada tahun 661 Masehi atau 14 Hijriah sampai 750 Masehi atau 132 Hijriah. Memiliki 2 masa kekhalifahan, disebut dengan dinasti Umayyah pertama yang bertempat di Damaskus, Syria, dan dinasti Umayyah II yang bertempat di Andalusia. Berdiri kurang lebih 1 abad atau 90 tahun dengan 14 kali pergantian khalifah. Daulah ini terbagi menjadi 3 periode atau fase. Fase yang pertama adalah fase terbentuk, lalu fase kejayaan, dan yang terakhir fase kemunduran. Yang pertama yaitu fase pembentukan, yang diawali oleh Muawiyah sendiri sampai pada kekhalifahan yang keenam, yaitu masa Al-Walid bin Abdul Malik atau Al-Walid I pada tahun 715 Masehi atau 96 Hijriah. Yang kedua yaitu fase perkembangan atau kejayaan, yang dipimpin oleh Sulaiman bin Abdul Malik hingga khalifah ke-8, dan yang paling masyhur dalam sejarah Bani Umayyah yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz atau Umar II pada tahun 720 Masehi atau 101 Hijriah. Yang ketiga yaitu fase kemunduran atau keruntuhan, yang berawal dari Khalifah ke-9 atau Yazid bin Abdul Malik atau Yazid II hingga akhir kepemimpinan yang dipimpin oleh Marwan bin Muhammad atau Marwan II pada tahun 750 Masehi atau 132 Hijriah. Dalam kurun waktu kurang lebih 90 tahun tersebut tentunya banyak sekali terjadi perubahan dan juga perkembangan dari segala aspek kehidupan dalam setiap bidang, dari bidang militer, administrasi, perluasan wilayah, keilmuan, sosial politik, ekonomi, juga tentunya dalam bidang agama dan masih ada lainnya. Yang mana hal-hal tersebut merupakan hasil kerja setiap pemimpinnya. Berikut merupakan masa kepemimpinan dari ke-14 khalifah sekaligus raja yang pernah memimpin Daulah Umayyah. Oke, selanjutnya profil para khalifah Umayyah. Yang pertama yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Berkuasa atau memimpin sekitar 20 tahun dari tahun 661 Masehi atau 41 Hijriah sampai 680 Masehi atau 60 Hijriah. Selanjutnya Yazid bin Muawiyah berkuasa sekitar 3 tahun dari tahun 679 Masehi atau 60 Hijriah sampai 683 Masehi atau 64 Hijriah. Selanjutnya Muawiyah bin Yazid. Di sini hanya menjabat setahun pada tahun
683 Masehi sampai 684 Masehi atau 64 Hijriah. Sekaligus akhir dari pemerintahan keturunan Muawiyah. Selanjutnya Marwan bin Hakam. Sama dengan pemimpin sebelumnya, menjabat hanya 1 tahun dari tahun 683 Masehi atau 64 Hijriah sampai 684 Masehi atau 65 Hijriah. Selanjutnya Abdul Malik bin Marwan. Di sini kedua terlama setelah Muawiyah bin Abu Sufyan, yaitu 20 tahun masa jabatan. Pada tahun 684 Masehi atau 65 Hijriah sampai 705 Masehi atau 86 Hijriah. Selanjutnya Al-Walid bin Abdul Malik menjabat selama 10 tahun, yaitu tahun 705 Masehi atau 86 Hijriah sampai 714 Masehi atau 96 Hijriah. Selanjutnya Sulaiman bin Abdul Malik merupakan awal dari masa kejayaan atau perkembangan pada tahun 714 Masehi atau 96 Hijriah sampai 717 Masehi atau 99 Hijriah. Selanjutnya Umar bin Abdul Aziz. Pada masa beliau gencar akan program pengkodisifikasian hadisnya. Beliau memimpin selama 3 tahun, yaitu pada tahun 717 Masehi atau 99 Hijriah sampai 719 Masehi atau 101 Hijriah. Selanjutnya Yazid bin Abdul Malik. Masa ini mulai terjadi konflik antar kelompok. Menjabat 4 tahun lamanya pada tahun 719 Masehi atau 101 Hijriah sampai 723 Masehi atau 105 Hijriah. Selanjutnya Hisam bin Abdul Malik. Berlangsung selama 19 tahun antara 723 Masehi atau 105 Hijriah sampai 742 Masehi atau 125 Hijriah. Sekaligus awal mula terjadinya perselisihan dengan Bani Hasyim. Selanjutnya Al-Walid bin Yazid. Di sini hanya menjabat selama 1 tahun, yaitu pada tahun 742 Masehi atau 125 Hijriah sampai 743 Masehi atau 126 Hijriah. Selanjutnya Yazid bin Al-Walid. Sama dengan sebelumnya, yaitu 1 tahun masa jabatannya. Pada tahun 743 Masehi atau 126 Hijriah. Selanjutnya Ibrahim bin Al-Walid. Di sini mulai dari 743 Masehi atau 126 Hijriah sampai 744 Masehi atau 127 Hijriah. Yang terakhir yaitu Marwan bin Muhammad. Di sini juga yang terakhir penutup dengan jabatan 6 tahun lamanya, yaitu pada tahun 744 Masehi atau 127 Hijriah sampai 750 Masehi atau 132 Hijriah. Oke, selanjutnya kemajuan peradaban Bani Umayyah. Di sini ada banyak sekali kemajuan di berbagai bidang. Yang pertama, kemajuan di bidang ilmu tafsir. Salah satu bukti dari berkembangnya ilmu tafsir masa itu adalah dengan dibukukannya ilmu tafsir oleh Mujahid. Selanjutnya, kemajuan bidang ilmu hadis. Hadis sebagai sumber kedua ajaran Islam pada mulanya belum ditulis seperti Al-Quran, dikarenakan khawatir akan bercampur dengan Al-Quran. Karenanya, Nabi melarang menulis sesuatu selain Al-Quran. Pemeliharaan hadis dilakukan sahabat melalui hafalan. Pembukuan hadis mulai digencarkan secara massal pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam rangka menjaga eksistensi hadis sebagai sumber kedua ajaran Islam, dilakukan pada abad kedua Hijriah. Dengan metode isnad, yaitu membahas persambungan hadis. Ada juga metode al-jar wa al-ta'dil,
yang membahas tentang asal-usul penghafal hadis. Di antara ulama ilmu hadis yang masyhur adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri atau Imam Zuhri, yang juga termasuk sighar tabi'in. Lalu ada Al-Auzi Abdurrahman bin Amru, Hasan Basri, Ibnu Abu Malikah, Asy-Sya'bi Abu Amru Amir bin Surabil. Selanjutnya, kemajuan di bidang ilmu fikih didasari pada dibutuhkannya peraturan-peraturan sebagai pedoman dalam menyelesaikan berbagai masalah. Fikih pada zaman dahulu ini melahirkan dua imam yang masyhur, yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Maliki. Imam Zuhri juga termasuk ulama yang berkonsentrasi pada bidang fikih. Ada juga imam-imam lainnya, yaitu Sa'ud bin Musyib, Abu Bakar bin Abdurrahman, Qasim Ubaidillah, Urwah, dan Kharijah. Selanjutnya, kemajuan di bidang ilmu kalam. Ilmu kalam ini membahas masalah-masalah keimanan dengan mempergunakan argumen-argumen akal atau filosofis. Munculnya ilmu ini dalam Islam setelah Islam tersiar kepada bangsa-bangsa non-Arab yang telah lebih tinggi kebudayaannya. Mereka senantiasa mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai dasar-dasar keimanan dengan mempergunakan argumen-argumen filosofis. Di antara ulama ilmu kalam adalah Wasil bin Atha, Abu Huzail al-Jubai, dan Al-Nazam dari kelompok Al-Azam. Dari kelompok Mu'tazilah yaitu Hasan Basri, Abu Hasan al-Asy'ari, dan Al-Maturidzi. Selanjutnya, kemajuan di bidang ilmu tasyawuf. Ilmu tasyawuf yang muncul pertama kali dari ajaran Yuhad. Ajaran yang menekuni ibadah dan menjauhkan diri dari kesenangan hidup duniawi. Dari situlah dikenal adanya sebutan kaum sufi. Di antara tokoh yang terkenal adalah Hasan al-Basri dan Rabi'ah al-Adawiyah. Selanjutnya, kemajuan di bidang ilmu bahasa. Pada masa Abdul Malik bin Marwan, ditetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara. Setelah adanya penetapan bahasa sebagai bahasa resmi, tentunya ditentukan panduan berbahasa yang tepat karena semakin banyak pula orang yang mempelajari bahasa Arab. Kemudian muncullah tokoh bangsawan yang bernama Sibawayh dengan hasil karyanya yang terkenal yaitu Alkitab. Selain itu ada ulama gramatikal Arab yaitu Abu Aswad al-Du'ali dari Baghdad yang memberikan titik pada huruf-huruf hijaiyah yang semula tidak ada. Selanjutnya, kemajuan di bidang sastra. Pada masa Daulah Umayyah ini kesusastraan berkembang pesat. Dalam bidang ini kita bisa melihat dari beberapa tokoh asli sastra seperti Qais bin Mulawamah yang terkenal dengan gelarnya Laila Majnun pada tahun 699 Masehi. Selanjutnya Jamil al-Uzri pada tahun 701 Masehi. Selanjutnya Al-Ahfal pada tahun 710 Masehi. Selanjutnya Umar bin Abi Rabi'ah pada tahun 719 Masehi. Selanjutnya Al-Farazak pada tahun 732 Masehi. Selanjutnya Ibnu Al-Muqaffa pada tahun 756 Masehi. Dan yang terakhir Jarir pada tahun 792 Masehi. Oke, selanjutnya kemajuan di bidang ilmu geografi dan tarikh. Ilmu ini pada masa itu telah menjadi cabang ilmu tersendiri. Melalui ilmu tarikh muncullah pengumpulan tentang kisah-kisah Nabi juga para sahabat yang kemudian dijadikan landasan dalam penulisan buku-buku tentang penaklukan atau maghazi dan biografi atau sirah. Munculnya ilmu biografi dipicu sebab adanya perkembangan dakwah Islam ke daerah baru. Selanjutnya, kemajuan di bidang arsitektur.
Di sini seni bangunan pada masa Daulah Umayyah adalah bangunan sipil berupa kota-kota dan bangunan agama berupa masjid-masjid. Di masa ini banyak-banyak kota baru dibangun dan kota-kota lama diperbaharui kembali. Dibangun dengan berbagai sentuhan gaya perpaduan Persia, Romawi, dan Arab, tetapi dijiwai dengan semangat Islam. Oke, selanjutnya kemajuan di bidang pengetahuan. Dibuatnya sekolah kedokteran oleh Al-Walid. Lalu ia melarang penderita kusta meminta-minta di jalanan, bahkan memberikan subsidi bagi mereka. Pada masa itu juga sudah adanya jaminan sosial bagi anak-anak yatim dan terlantar. Pemindahan sekolah kedokteran dari Iskandariyah, Mesir ke Antioquia dan Haran, Turki dilakukan pada masa Umar bin Abdul Aziz. Selanjutnya, kemajuan di bidang politik. Dengan membuat tatanan pemerintahan yang baru untuk memenuhi tuntunan perkembangan wilayah juga supaya lebih teraturnya administrasi negara. Dibentuklah pengangkatan penasihat sebagai pendamping juga beberapa sekretaris untuk membantu keberlangsungan politik. Bidang perluasan wilayah, yaitu pada masa Al-Walid terjadi di perluasan wilayah sekaligus sebagai jasa terbesarnya mulai dari Indus, India sampai Andalusia di Spanyol. Perluasan wilayah meliputi Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arab, Bia, Irak, sebagian Asia Kecil, Persia, Afghanistan, daerah yang sekarang disebut Pakistan, Turkmenia, Uzbek, dan Kirgiz di Asia Tengah. Oke, sekarang akhir masa Khalifah Bani Umayyah. Sepeninggal Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu pada masa Yazid bin Abdul Malik pada tahun 720 sampai 724 Masehi, kekacauan mulai terjadi. Dengan latar belakang dan kepentingan etnis politik juga terjadi konfrontasi sebab kekhalifahan yang mewah dan tak memperhatikan kehidupan rakyat. Berlanjut hingga masa Hisham bin Abdul Malik, bahkan sampai memunculkan kelompok kekuatan baru yaitu golongan Mawali atau golongan yang berasal dari bangsa asing atau keturunannya. Didukung juga oleh peperangan yang dilakukan oleh Abu Abbas Asy-Syaffah pada tahun 132 Hijriah pada masa Khalifah Al-Walid bin Yazid. Di antara sebab lainnya adalah karena keabsolutan yang ada, moral pemimpin yang buruk setelah kepemimpinan Hisham bin Abdul Malik, kehidupan pemimpin yang suka kemewahan dan berfoya-foya. Terakhir adalah terjadinya pembunuhan Khalifah Marwan bin Muhammad yang menjadi tanda selesainya kekhalifahan Bani Umayyah. Oke. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dari kata-kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.